Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfa Rizky. Saya mahasiswa dari Universitas Sibar Asia, program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ICT literasi dan apa saja yang sudah saya pelajari tentang ICT literasi sampai saat ini, sampai dengan tengah semester ini. Oke, baik, langsung saja saya akan jelaskan apa itu ICT literasi. ICT literasi atau literasi ICT, informasi dan komunikasi teknologi, mengacu pada kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif. Nah, jadi ICT literasi itu mempelajari tentang literasi bagaimana menggunakan suatu teknologi informasi dengan baik dan benar. Lalu ini mencakup keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinteraksi dengan perangkat digital, perangkat lunak, dan jaringan, serta untuk mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara kritis. Nah, lalu komponen apa saja yang dibutuhkan untuk literasi ICT literasi ini, untuk pembelajaran ICT literasi ini? Nah, mulai dari hardware, pemahaman dasar tentang bagaimana menggunakan dan merawat perangkat keras seperti komputer, laptop, tablet, dan smartphone. Nah, di sini dipelajari bagaimana cara menggunakan dan merawat perangkat keras tersebut. Semisal kita menggunakan laptop atau ya komputer, kita gunakan sehari-hari untuk membuat tugas dan pekerjaan dan lain-lain. Nah, di dalam materi ini itu harus dipelajari. Lalu berikutnya ada software, keterampilan dalam berbagai aplikasi dan program, termasuk pengolahan kata, spreadsheet, presentasi, dan perangkat lunak kreatif lainnya. Nah, tentu juga sesudah mempelajari hardware, dan di dalam hardware tersebut pasti terdapat software untuk menjalankan hardware tersebut. Nah, software juga itu harus dipelajari di dalam teknologi informasi pada masa sekarang ini, karena dunia ini semakin modern, jadi perlu belajar tentang teknologi masa kini. Lalu ada internet dan navigasi web, keterampilan dalam menjelajah internet, mencari informasi secara efisien, dan menilai keandalan sumber informasi online. Ini tuh seperti kita menonton video di YouTube, lalu browsing tentang materi pelajaran, mencari materi pelajaran, dan lain-lain. Nah, itu dibutuhkan, keterampilan itu dibutuhkan untuk menggunakan teknologi sekarang untuk mencari informasi tentunya. Lalu ada komunikasi digital, penggunaan email, pesan teks, media sosial, dan alat komunikasi digital lainnya dengan etika dan efektivitas. Nah, tentu dalam penggunaan komunikasi digital ini harus dengan baik dan benar ya, dan jangan disalahgunakan untuk keperluan yang tidak baik. Terus diperlukan juga etika untuk menggunakannya dan harus efektif. Tentu untuk menggunakan komunikasi digital itu harus efektif. Kalau tidak efektif ya kita kembali lagi ke masa lalu. Lalu ada data dan informasi. Kemampuan untuk mengelola, menyimpan, dan memahami data ini mencakup keamanan data, kebijakan privasi, dan penggunaan etis informasi. Nah, sesudah mempelajari hardware, software, dan lain-lain yang sebelumnya itu diharuskan juga untuk mempunyai kemampuan untuk mengelola data dan informasi lainnya agar semua dapat disampaikan dengan baik sesuai apa yang ingin disampaikan.
Lalu ada pemecahan masalah, kemampuan untuk menggunakan teknologi dalam memecahkan masalah sehari-hari dan bekerja secara efisien. Nah, tentu karena sudah adanya teknologi sekarang, harus semua itu ada solusinya. Pasti ada solusinya. Tinggal kita search di internet dan lain-lain. Lalu ada kritis dan literasi informasi. Kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara kritis, memahami sumber daya informasi, dan menghindari penyebaran informasi palsu seperti berita-berita hoax dan lain-lain. Itu harus mengerti tentang berita-berita, harus diteliti, jangan hanya melihat judul saja. Lalu ada keamanan siber, pemahaman dasar tentang ancaman keamanan cyber, praktik keamanan online, dan cara melindungi diri dari serangan cyber. Nah, ini komponen ini sangat-sangat diperlukan di zaman sekarang karena banyak sekali tindak kriminal itu yang terjadi di internet dan lain-lain. Dan kita harus mempelajari keamanan cyber tersebut agar data-data pribadi kita itu lebih aman. Lalu kreativitas dan produksi, keterampilan dalam membuat konten digital seperti gambar, audio, dan video. Nah, contohnya seperti YouTuber, terus konten kreator, dan banyak lagi. Lalu ada kewarganegaraan digital, pemahaman etika online, hak dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi digital. Nah, kesimpulannya dari apa yang saya sampaikan sekarang, ICT literasi, ICT literasi menjadi semakin penting dalam masyarakat modern di mana teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, pendidikan, dan pekerjaan. Individu yang memiliki literasi ICT yang baik lebih mampu mengatasi tuntutan dunia digital dan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat yang semakin terhubung secara teknologi. Jadi di Indonesia ini untuk literasi teknologi informasinya itu masih kurang, tidak seperti di negara yang lain yang sudah maju. Mungkin memang butuh proses dan harus benar-benar dipelajari dengan baik. Nah, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.